Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar anak-anak semuanya? Bapak harap semuanya baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar kita dimudahkan dalam kita mencari ilmu pada pagi hari ini dan tidak ada halangan suatu apapun. Doa mulai. Selesai. Ya, baik. Di sini Bapak akan mengajar yaitu pelajaran Al-Quran Hadis tentang pelajaran pertama tentang hidup menjadi terarah dengan berpedoman Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu tentang bagaimana sih kita memahami Al-Quran. Di situ dijelaskan ada pengertian Al-Quran, bagian-bagian Al-Quran, dan sebagainya. Yang pertama yaitu memahami Al-Quran. Pengertian Al-Quran, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bacaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Yang kedua yaitu bagian-bagian Al-Quran. Al-Quran dibagi pula dalam 554 rukuk, yaitu bagian yang terdiri atas beberapa ayat, surat yang panjang berisi beberapa rukuk, sedangkan surat yang pendek hanya berisi satu rukuk. Ya, masih seputar memahami Al-Quran. Selanjutnya nama-nama Al-Quran. Menurut Imam Zakasi dalam Imam Syutuhi dalam kitab Al-Itqan disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedi Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Adapun beberapa nama Al-Quran yang menunjukkan kebenaran. Al-Burhan artinya bukti. Alkitab artinya salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Al-Furqan artinya pembeda. Az-Zakir artinya pemberi peringatan. Dan At-Tanzil artinya yang diturunkan. Yang selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tentang memahami hadis. Yaitu yang pertama yaitu pengertian hadis. Siapa yang tahu pengertian hadis, anak-anak? Oh iya, Bapak akan jelaskan ya, kalau kalian belum tahu, Bapak akan jelaskan apa sih pengertian hadis. Hadis menurut bahasa Arab yaitu artinya baru, muda, cerita, dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut istilah sebagai berikut menurut ulama hadis ialah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan, dan bil ilhamnya. Sementara para ulama ushul ialah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan, dan takrirnya yang berkaitan dengan rukun syarak dan ketetapannya. Itu pengertian dari hadis. Intinya hadis itu segala perbuatan, perkataan yang dilakukan Nabi Muhammad. Itu masih memahami hadis, yaitu selanjutnya bagian-bagian hadis. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat beliau. Memiliki 3 bagian yaitu sanad. Sanad adalah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Matan hadis adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Rawi. Rawi adalah orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam satu kitab. Itu adalah bagian-bagian dari hadis. Ada sanad, matan, rawi. Yang selanjutnya yaitu apa sih fungsi Al-Quran dan hadis? Yaitu fungsi Al-Quran yang pertama,
Fungsi Al-Quran, banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya yang paling penting sebagai berikut. Sebagai petunjuk bagi umat Islam pastinya. Pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya, yaitu orang-orang Islam, Muslim dan Muslimah. Sebagai penawar bagi segala macam penyakit, yaitu asal kalian tahu ya, Al-Quran adalah obat segala penyakit. Di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa obat, ya obat segala penyakit lah Al-Quran itu. Sebagai kabar gembira dan peringatan, sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu, kitab yang sebelumnya, sebagai pembeda antara kitab yang hak dan kitab yang batil. Al-Quran sebagai penerang hidayah, penerang hidup orang Muslim atau hidayah. Itu adalah fungsi-fungsi Al-Quran. Maka dari itu, sebagai orang Islam, kita harus mengamalkan atau membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Adapun cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Sebagai pedoman dalam hidup pribadi, sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Al-Quran itu bisa menjadi segalanya, hakim dalam segala masalah. Di Al-Quran juga dijelaskan dalam surat-surat tertentu sebagai pedoman, sebagai penunjuk arah hidup kita gitu. Al-Quran itu bisa. Yang penting setiap hari kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, walaupun satu ayat itu harus diamalkan walaupun satu ayat. Yang selanjutnya, set berapa ini? Oh udah. Jadi itu ya pengertian dari Al-Quran, pengertian dari hadis, cara memfungsikan Al-Quran dan sebagainya, cara memfungsikan hadis. Jadi itu kita sebagai orang Islam dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, kita harus berpedoman Al-Quran agar hidup kita tidak tersesat. Karena apa? Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan dari Allah, diberikan pada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril gitu. Dan kita harus apa ya? Kita harus mengungsikan atau berpedoman dengan selain dengan Al-Quran, kita berpedoman dengan hadis juga. Karena apa? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Apa yang masih bingung tentang pelajaran pertama ini? Kalau ada pertanyaan mungkin ditanyakan. Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian dari Bapak. Tak tunggu 3 sampai 4 menit. Ada? Oh, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari Bapak. Mungkin bisa dilanjut dengan pertemuan yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, kalau mungkin sekarang masih bingung, ditanyakan pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari Bapak. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu dari Allah, silahkan diambil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalau mau live, boleh live.